Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ciretamani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester saya mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi. Soalan pertama itu jelaskan komponen organisasi, teknologi dan manusia dari sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling bekerja untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Sebuah sistem informasi mempunyai peran yang penting dalam kinerja sebuah organisasi. Sistem informasi memberikan banyak keuntungan, dari tugas yang simpel seperti proses transaksi pada level operasional sampai ke tugas yang sulit seperti membuat keputusan penting dan kompetitif pada tingkat strategis organisasi. Kemudian yang kedua, komponen manusia. Manusia diperlukan dalam operasi sistem informasi. Sumber daya manusia ini meliputi pemakai akhir dari pakar sistem. Pemakai akhir adalah orang yang menggunakan informasi yang dihasilkan sistem informasi, misalnya pelanggan, pemasok, teknis, mahasiswa, dosen, dan orang-orang yang berkepentingan. Sedangkan pakar sistem informasi adalah orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi, misalnya sistem analis, developer, operator sistem, dan staf administrasi lainnya. Kemudian yang ketiga, komponen teknologi. Teknologi diperlukan dalam operasi sistem informasi, dimulai dari sumber daya atau hardware, software, data dan jaringan yang digunakan. Kemudian soal yang kedua itu bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan yang kompetitif. Jadi sistem informasi ini dapat membantu bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif karena sistem informasi memungkinkan perusahaan memiliki akses terhadap sumber daya khusus yang tidak dimiliki yang lain, atau mereka mampu menggunakan sumber daya yang tersedia umum dengan lebih efisien, biasanya karena pengetahuan dan aset informasi yang superior. Kemudian bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan. Setiap organisasi membutuhkan sistem informasi manajemen untuk membantu manajer dalam mengambil berbagai macam keputusan yang dibutuhkan. Sebelum membuat sebuah keputusan, seorang manajer harus memiliki informasi yang kuat, valid, dan cukup akan mempermudah dalam memprediksi apakah pilihan yang diambil lebih baik daripada pilihan lainnya. Tanpa adanya informasi yang mendukung sebuah keputusan, maka keputusan tersebut bukanlah pilihan yang rasional dan sangat beresiko. Hal ini tentu akan mengkhawatirkan dan menyebabkan ketidakstabilan dalam perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sebuah sistem informasi sebagai sumber informasi dasar yang valid dan baik digunakan sebagai bahan pertimbangan saat pengambilan keputusan dilakukan. Kemudian dampak sistem informasi terhadap organisasi. Penggunaan teknologi informasi termasuk web telah membawa banyak perubahan organisasional dalam berbagai area. Di antaranya itu yang pertama itu struktur organisasi. Teknologi informasi memungkinkan peningkatan produktivitas para manajer, perluasan pengendalian, dan pengurangan jumlah manajer serta tenaga ahli. Maka akan semakin sedikit tingkat manajerial yang akan ada dalam banyak perusahaan, dan akan semakin sedikit pula staf manajer operasi. Hierarki organisasional yang lebih datar akan menghasilkan pengurangan dalam jumlah total karyawan. Rekayasa ulang proses bisnis, peningkatan produktivitas karyawan, dan kemampuan karyawan di tingkat yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan di tingkat yang lebih tinggi melalui dukungan sistem informasi. Perkembangan terbaru dalam sistem terkomputerisasi mengubah struktur kekuatan dalam perusahaan. Kemudian yang dampak yang kedua itu terhadap tugas dalam pekerjaan. Jadi dalam hal ini TI mengubah tugas dalam pekerjaan dan kumpulan kemampuan. Tanggung jawab pekerjaan penting tidak hanya karena berkaitan dengan struktur perusahaan, tapi juga karena berkaitan dengan kepuasan karyawan, kompensasi, status, dan produktivitas. Kemudian dampak sistem informasi terhadap individu.
Teknologi informasi menimbulkan berbagai dampak pada orang atau individu dalam pekerjaannya. Yang pertama itu dampak dehumanisasi dan psikologis. Jadi banyak orang merasa kehilangan identitas atau dehumanisasi akibat komputerisasi. Karena komputer mengurangi atau meniadakan elemen manusia yang hadir dalam sistem yang tidak terkomputerisasi. Hal tersebut tentu menimbulkan pengaruh isolasi yang besar bagi individu yang akan berkembang pada psikologis individu tersebut yang merasa kesepian dan depresi. Web juga dapat menyebabkan web addict pada individu sehingga mengabaikan aktivitas sosial individu tersebut. Kemudian dampak sistem informasi terhadap aktivitas bisnis. Jadi sistem informasi dapat membantu sebuah bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif karena sistem informasi memungkinkan perusahaan memiliki akses terhadap sumber daya khusus yang tidak dimiliki yang lain. Pengaruh teknologi informasi secara tidak langsung memberikan solusi yang dapat membantu urusan bisnis secara ringkas dan tidak perlu lagi memakan biaya yang begitu besar. Seperti untuk mengadakan rapat, kita saat ini tidak perlu lagi harus mengumpulkan orang satu persatu. Kita dapat memanfaatkan salah satu fitur yang berada pada headset atau ponsel pintar untuk melakukan sebuah rapat yang fleksibel, harus berada pada suatu tempat dan juga mengeluarkan biaya yang terhitung tidak sedikit. Kemudian dampak sistem informasi terhadap individu yaitu contohnya yaitu kecemasan informasi. Jadi dampak negatif lain dari era informasi adalah kecemasan informasi, yaitu perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan oleh kelebihan informasi, seperti frustasi dengan ketidakmampuan untuk terus mengikuti jumlah data yang disajikan di kehidupan si individu tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu konsep dasar basis data dan pengaplikasiannya. Jadi basis data adalah suatu kumpulan data yang terhubung dan disimpan secara bersama-sama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Basis data atau database memiliki beberapa komponen utama seperti perangkat keras, sistem operasi basis data, sistem pengolahan basis data, pemakai, dan aplikasi. Basis data juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah melakukan sesuatu. Contoh penerapan basis data dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama itu database untuk efisiensi dan peningkatan bisnis pada manajemen perbankan. Dalam hal efisiensi, perusahaan dapat dengan mudah menggunakan database untuk mengelola informasi, menyimpan rekod transaksi, melacak data customer, memanipulasi data, yaitu input, update, dan delete, sehingga bisa menghemat banyak waktu yang berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi perusahaan. Jadi coba bayangkan jika berapa banyak waktu yang diperlukan jika melakukan aktivitas tadi secara manual. Jadi akan membutuhkan banyak waktu untuk melakukan aktivitas tadi secara manual. Jadi dengan database memungkinkan juga bagi perusahaan untuk menyimpan data customer seperti nomor telepon, alamat email yang dapat digunakan untuk memasarkan produk, menawarkan diskon, dan penawaran khusus secara langsung. Dapat juga untuk membantu menjalankan CRM atau Customer Relationship Management. Bila perusahaan mengirim pesan ulang tahun kepada customer, bagi mereka akan merasa penting dan sangat dihargai. Perusahaan dapat mengetahui informasi tersebut dengan mencari data customer yang telah tersimpan dalam database. Kemudian prinsip pengembangan sistem informasi. Prinsip pengembangan sistem informasi yang pertama itu sistem dikembangkan untuk manajemen. Jadi setelah sistem selesai dikembangkan, maka yang akan menggunakan informasi dari sistem ini adalah manajemen, sehingga sistem harus dapat mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. Pada waktu kita mengembangkan sebuah sistem, maka prinsip satu ini kita harus selalu ingat. Kemudian yang kedua itu sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Jadi sistem informasi yang akan kita kembangkan itu memerlukan
dana dan modal yang tidak sedikit, apalagi dengan digunakan teknologi yang mutakhir. Kemudian sistem yang dikembangkan ini merupakan investasi modal yang besar, seperti halnya dengan investasi modal lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Maka setiap investasi modal harus mempertimbangkan hal-hal seperti berikut, yaitu semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Kemudian investasi yang terbaik itu harus bernilai. Investasi yang terbaik harus bernilai. Kemudian yang ketiga, sistem yang dikembangkan itu memerlukan orang-orang yang terdidik. Maksudnya manusia merupakan faktor utama untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu sistem. Jadi baik dalam proses pengembangannya, penerapannya maupun dalam proses operasinya. Oleh karena itu, orang yang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan sistem ini harus merupakan orang yang terdidik tentang permasalahan yang ada dan terhadap solusi yang mungkin dilakukan. Kemudian selanjutnya, pengembangan sistem memerlukan tahapan-tahapan kerja dan pembagian tugas kerja. Jadi tahapan dan pembagian tugas kerja diperlukan untuk mencapai keberhasilan itu dengan menggunakan SDLC, yaitu System Development Life Cycle atau daur hidup pengembangan sistem. Kemudian selanjutnya, proses pengembangan sistem itu tidak harus terurut. Jadi meskipun ada tahapan kerja seperti SDLC, tapi pengembangan sistem itu nggak harus terurut. Bisa juga dibuat jaring kerja yang memungkinkan pekerjaan bisa dilakukan lebih efisien. Kemudian yang terakhir itu jangan takut membatalkan proyek. Jadi umumnya hal ini merupakan tantangan untuk membatalkan suatu proyek yang sedang berjalan. Keputusan untuk meneruskan suatu proyek atau membatalkannya memang harus ada evaluasi dengan cermat. Untuk kasus tertentu di mana suatu proyek terpaksa harus dihentikan dan dibatalkan karena sudah tidak layak lagi, maka harus dilakukan dengan tegas. Keraguan untuk terus melanjutkan proyek yang tidak layak karena sudah terserapnya dana ke dalam proyek ini hanya akan membuang dana yang sia-sia. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.